Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa-lupanya kita berdoa kepada Allah agar segera pandemi COVID-19 ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan juga siapkan waktu dan tenaganya untuk menonton video pelajaran ini. Langsung saja, sebelum kita memasuki materi pembelajaran tentang hari kiamat, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama lain hari akhir dan tahapan-tahapan hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh kejadian hari akhir. Baiklah, langsung saja kita masuk materi tentang iman kepada hari kiamat. Pengertiannya. Jadi, pengertian beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima, ya. Hari kiamat ini adalah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya dunia, ya. Semua dunia itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, ya, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Anak-anak tahu laron kan? Ya, karena angin sedikit saja sudah berterbangan. Kita seperti itu nanti, manusia. Bayangkan yang berkilo-kilo, yang badannya berat, kemudian pada hari kiamat nanti kita hanya seperti laron berterbangan kemana-mana. Selanjutnya, watakunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jangankan kita sebagai manusia, gunung saja yang sangat besar dan sangat berat itu seperti bulu, ya, saking dahsyatnya hari kiamat. Kita lanjutkan. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Apa itu keduanya? Kiamat sugro dulu. Kiamat sugro itu bisa dinamakan dengan kiamat kecil, ya anak-anak. Apa itu? Adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu akan mati, atau bisa disebut juga dengan meninggal dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Jadi orang yang meninggal dunia itu termasuk kiamat sugro. Nah, banyak lagi contohnya, ya. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti gunung meletus, angin puyuh, gempa bumi, tsunami yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan meninggal dunianya seseorang, itu juga dinamakan kiamat sugro. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar kiamat sugro, ya. Ada tsunami, kemudian ada banjir bandang yang menewaskan orang, ya. Kemudian ada gempa bumi, kemudian juga ada gunung meletus, dan lain-lain.
Sekarang pertanyaannya, di mana orang yang meninggal dunia, di mana orang yang mati itu berada, ya. Jadi orang yang meninggal dunia itu ada yang dinamakan alam barzah, tempat orang meninggal dunia berada, ya. Di alam barzah itu di mana, Pak? Tidak tahu, Bapak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu di mana keberadaan alam barzah. Walaupun dia meninggalnya tenggelam di lautan, walaupun dia meninggalnya nanti dibakar, tetap dia masuk ke alam barzah, ya. Nanti di sana akan mendapatkan nikmat atau siksa. Kalau orang-orang yang soleh, orang yang beriman itu akan mendapatkan nikmat dari Allah di dalam alam barzah. Tetapi orang yang tidak soleh, orang yang jarang sholat, tidak patuh kepada kedua orang tua, maka akan diberi siksa sebelum di hari kiamat nanti. Di mana siksanya? Di alam barzah, ya, atau biasa kalian sebut dengan alam kubur. Sekarang yang luar biasa kita takutkan, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Peristiwa hancurnya alam semesta beserta seisinya atau makhluknya. Semua makhluk hidup itu meninggal dunia atau tidak ada lagi, musnah, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Ya, kiamat kubro terjadi secara tiba-tiba dan hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Yang artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Ya, kita berdoa saja masih lama. Kemudian sekarang adalah nama-nama lain hari akhir. Ada Yaumul Zalzalah, hari terjadi guncangan yang maha dahsyat. Anak-anak baca lagi di rumah ya, ditonton videonya berulang-ulang agar hafal. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya dari kubur. Kemudian Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ada Yaumul Fasl, hari pemisahan keputusan yang benar dan salah. Yaumul Wa'id, hari ketika Allah melaksanakan ancamannya berupa azab. Nama-nama lain hari akhir ini anak-anak di rumah hafalkan ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi tanda-tanda hari kiamat ini itu terbagi menjadi dua, ya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang pertama dulu ya, tanda-tanda kecil berarti, ya, kalau tanda-tanda kecil berarti kiamat sudah dekat, ya. Kita tengok contohnya. Yang pertama, ilmu agama sudah tidak dianggap penting, ya. Kita berdoa semoga tidak ya. Kemudian yang kedua, minuman keras merajalela. Wow, banyak sekali ini ya anak-anak ya, banyak minuman keras yang sudah merajalela, berarti kiamat sudah dekat. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Kemudian banyaknya laki-laki yang menirukan gaya perempuan, atau sebaliknya perempuan menirukan gaya laki-laki, ini sudah banyak terjadi di dunia ini ya. Kemudian banyak gempa bumi ya, banyak sekali gempa bumi yang terjadi, banyak pembunuhan merajalela, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati atau bunuh diri. Berarti tanda-tanda kecil ini sudah sebagian terjadi dan berarti kiamat itu sudah dekat. Sekarang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda besar, berarti kiamat sudah sangat dekat. Nah, kalau ini sudah ada, sudah muncul, berarti sudah sangat dekat waktunya. Yang pertama, adanya Imam Mahdi ya, seorang juru selamat pada akhir zaman. Ini adalah seorang keturunan Nabi Muhammad yang nanti akan muncul sebelum dunia ini kiamat. Kemudian lahirnya Dajjal. Anak-anak tentu sudah tahu siapa itu Dajjal, asal usul Dajjal, dan dia kapan akan datangnya. Anak-anak nanti silakan cari-cari di YouTube ya, ditonton asal usul Dajjal, sejarah Dajjal, apa yang bisa dibuat Dajjal ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ya. Ini bangsa yang sangat besar yang sekarang sedang terkurung atau dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti anak-anak silakan cari di YouTube ya. Boleh, tentang cerita Ya'juj dan Ma'juj ini banyak sekali ya.
kemudian muncul binatang ajaib yang bisa berbicara, kemudian rusaknya Ka'bah, dan lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Kemudian yang terakhir, matahari terbit dari arah barat. Oke, baik. Setelah hari kiamat, ya, setelah hari kiamat terjadi, maka akan ada kehidupan akhirat. Nah, ini dia, ini alam dunia kita, ya, ini alam dunia kita. Ini adalah alam barzah. Alam barzah, setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur. Mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia kafir, dia semuanya masuk ke alam barzah. Kemudian setelah itu, malaikat Israfil meniupkan sangkakala hari kiamat. Nah, kemudian kita dibangkitkan, ya, namanya yaumul ba'as. Kita dibangkitkan kembali, kemudian digiring kita yang kedua ke yaumul mahsyar. Nah, ini dia tempat kita berkumpul semuanya untuk mendapatkan, ya, hak, mendapatkan yang apa yang kita kerjakan di rumah, apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya, selama 50.000 tahun, ya. Kalau kita sering bersolawat, sering berdoa, sering sholat, patuh kepada orang tua, maka akan cepat, ya, tidak sampai 50.000 tahun kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan syafaat, kita duluan, kemudian kita masuk ke yaumul hisab. Nah, yaumul hisabnya apa? Yaumul hisab ini adalah hari perhitungan amal kita selama di dunia, ya. Jadi nanti setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita dihitung amal kita, ya. Kemudian ada pembagian catatan amal, ya. Setelah amal kita dihitung, ya, oleh malaikat, oleh Allah, maka nanti amal kita akan ditimbang di sini. Nah, namanya yaumul mizan. Apabila kita berat timbangannya, ya, berat timbangannya ke pahala, maka insya Allah di pembalasannya nanti kita akan langsung masuk surga. Tetapi kalau timbangan kita berat di dosanya, ya, selama hidup di dunia, maka nanti akan susah melewati jalan Shiratal Mustaqim ini, ya, jalan ke neraka ini. Ini ada jembatannya. Ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Kalau kita bagus timbangannya, insya Allah kita akan melewati jembatan ini dengan baik, kemudian masuk dalam surga. Tetapi kalau timbangan kita beratnya dosa, ya, banyak dosanya, maka akan sulit melewati jembatan ini dan kita terjatuh nanti ke dalam neraka. Semoga kita semuanya nanti masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka itu tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah. Nah, setelah kita atau anak-anak tadi mendengarkan video ini, kemudian telah membaca seluruh buku paket kelas 6 pelajaran 2, anak-anak silakan kerjakan latihan halaman 23 dan 24 bagian A sampai F. Seperti biasa, seperti pelajaran pertama kemarin, kerjakan di buku tulis, hanya jawabannya saja. Baiklah, bertaubatlah, kiamat sudah dekat, ya. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Baik, sekian dari Bapak pada video pelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.